Halo, selamat malam pemirsa Damal TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Damal TV, memang pikiran ini bukan segalanya ya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menata pikiran kita agar kita selalu menjadi pribadi yang selalu positif. Pemirsa Damal TV, pada malam hari ini tema Manage Your Mind adalah pemimpin ideal. Untuk membahas tema tersebut, kali ini sudah hadir di studio Damal TV yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MPD. Langsung saja saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Naya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik, sehat, walafiat. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio Dama TV. Siap. Untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa Dama TV Insya terkait Allah. tema kita pada malam hari ini Bapak, yaitu tentang pemimpin yang ideal. Nah, ini berbicara tentang pemimpin ini Bapak ya. Pertanyaan saya, pengertian pemimpin menurut Al-Quran dan hadis ini seperti apa Bapak? Mungkin sebelumnya juga Bapak boleh menyapa terlebih dahulu pemirsa Dama TV. Ya, terima kasih Mbak Naya, Dama TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali kami bisa berjumpa dengan masyarakat melalui Dama TV yang sangat kami cintai bersama. Nah, terkait dengan kepemimpinan, memang pemimpin itu sebuah keniscayaan ya. Jadi hidup di dunia ini memang pasti ada pemimpin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu sudah jelas memberikan satu penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yafsiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ayat ini yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi ini. Jadi dari sini saja sudah jelas bahwa Allah menciptakan manusia itu salah satunya adalah akan difungsikan sebagai seorang pemimpin. Apakah itu pemimpin dari level bawah, level tengah, level atas, itu semuanya pemimpin. Nah, oleh karena itu, kalau berbicara level pemimpin, ya tentu kalau di tingkat keluarga, ya suamilah seorang pemimpin. Kalau di tingkat desa, kecamatan, ya tentu sudah ada pemimpinnya sendiri. Sampai bahkan tingkat ideal tingkat presiden. Kalau di zaman pasca Rasul dulu namanya khalifah. Kemudian berkembang bisa menjadi amir, bisa menjadi macam-macam. Itulah pengertian kepemimpinan yang dalam Al-Quran dijelaskan. Banyak ayat yang lain. Itu bahkan di dalam hadis Nabi itu juga disebutkan, kalian semua itu pemimpin. Dan yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum ra'in mas'ul an ra'iyati. Jadi setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dia sebagai pemimpin apa? Jadi kalau suami sebagai pemimpin keluarga, istri pun sebenarnya juga pemimpin dalam keluarga itu. Bagaimana dia memimpin, memanage keluarga, misalnya menjaga anak, mendidik anak, menjaga harta yang ditinggalkan oleh suami ketika suami bepergian, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi pemimpin yang begitu sangat tinggi, kepala desa itu tanggung jawabnya terhadap orang satu desa kan itu ya. Tingkat kecamatan juga begitu, apalagi tingkat presiden kan ini kan juga jelas nasional kan gitu. Berarti, jadi saya kira itu. Berarti untuk pemimpin ini tidak terbatas oleh gender Bapak ya, baik laki-laki atau perempuan itu bisa dikategorikan pemimpin. Tidak ada ya, tidak ada. Jadi sebenarnya memang ada ayat di Al-Quran itu yang memang spesifik menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Ini sekupnya keluarga. Ya, sekupnya keluarga. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan itu lebih mengarah kepada sekup keluarga. Makanya kalau di dalam keluarga jelas pemimpin itu adalah suami. Itu jelas sekali.
Berarti karena kan di Indonesia ini kan juga ada pemimpin ya, seperti presiden kita juga ada presiden perempuan seperti itu tidak tidak bisa dikotak-kotakan ya Bapak. Oh tidak bisa dipertentangkan ya? Itu. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan kalau kita menengok pada sejarah kekhalifahan, Siti Aisyah itu istri Rasul itu pernah menjadi panglima perang, menjadi pemimpin. Jadi oleh karena itu memang mohon izin ada pemahaman-pemahaman yang mungkin masih sangat skeptis ya. Jadi dalam memandang wanita itu seperti apa, padahal dalam Islam itu wanita itu ditinggikan derajatnya, ditinggikan. Jadi bukan yang katanya dimuliakan lah, istilahnya dimuliakan, bukan yang katanya itu zaman jahiliyah dulu. Kalau zaman di era sekarang yang sudah modern, kemudian pandangan-pandangan terhadap kajian Islam itu sudah sangat meluas, itu saya kira ada masalah. Iya, masalah karena ketentuan seorang pemimpin itu di hadisnya Nabi itu kan jelas sekali ya, itu jadi ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu tidak menyebutkan gender, tidak menyebutkan ini laki-laki perempuan. Yang jelas harus memiliki empat syarat itu paling tidak. Siddiq itu ada jujur, kemudian tabligh itu mampu berkomunikasi, mampu menyampaikan lah. Walaupun laki-laki lah nggak jujur ya nggak layak kan jadi pemimpin. Dan begitu juga amanah dan fatonah, punya kecerdasan, tidak idiot, tidak di bawah standar gitu loh ya. Itu tidak ada di situ harus laki-laki, itu tidak ada ya Bapak ya. Jadi boleh ya Bapak ya. Boleh, sangat-sangat diperbolehkan. Kemudian Bapak, hakikat kepemimpinan menurut Al-Quran dan hadis ini bagaimana Bapak, bisa dijelaskan kepada pemirsa Damal TV? Bagaimana? Hakikat kepemimpinan. Ya, hakikat kepemimpinan dalam Islam itu kan sudah sangat jelas ya. Jadi pada dasarnya Islam itu adalah bahwa pimpinan itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah. Jadi pada hakikatnya itu pemimpin itu amanah. Jadi istilahnya apa ya, titipan ya. Ya sih loh, lakonono. Jadi pada hakikatnya di situ amanah yang diberikan oleh Allah kepada seorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dalam tanda kutip apa itu, melayani yang dipimpin. Ini harus digarisbawahi. Jadi amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, nah seseorang loh ya. Apa tugasnya? Melayani yang dipimpin, berarti umat, berarti masyarakat, berarti rakyat. Nah, jadi melayani. Jadi bukan raja atau apa begitu. Walaupun dalam tanda kutip ya, pelayanan itu bagaimana dan lain sebagainya itu. Baik, jadi dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, itu. Kekuasaan itu pun digunakan untuk menambah kepemimpinan itu sendiri bisa lebih baik dan masyarakatnya bisa makmur. Jadi endingnya seperti itu Pak. Jadi ada target lah gitu ya. Nah, jadi bukan berkuasa sendiri begitu Bapak ya. Tidak bisa ya. Rasulullah pun dalam Islam itu dalam tugasnya sebagai seorang rasul itu kan juga dibantu sebenarnya, banyak pembantunya selain keluarga juga sahabat-sahabat yang dekat itu sebenarnya kan juga dibantu oleh para malaikat ya. Jadi yang memang kita tidak tahu, yang jelas ya bagaimana Rasul itu dibimbing oleh malaikat Jibril. Ini kan satu contoh, tidak bisa berdiri sendiri. Baik Bapak. Jadi seperti itu. Seperti itu Bapak ya. Kemudian siapakah ini yang termasuk dalam golongan ulil amri, umara dan atau penguasa? Ya, atau penguasa itu bagaimana? Jadi begini, Islam itu selalu memberikan kepada umat kita itu selalu satu paket Mbak. Jadi ada yang namanya nanti ada itu di situ ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Itu satu paket. Iman, Islam, ihsan. Itu satu paket. Kemudian ada yang jenengan tanyakan ini, sebelum yang jenengan tanyakan, kalau ada namanya hablum minallah, hubungan dengan Tuhan. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Bahkan hablum minal kholqi, hubungan dengan alam. Ini satu paket.
Dengan Allah baik, dengan manusia tidak baik. Oh, jangan berharap masuk kategori orang yang bertakwa, belum. Apalagi di alam ini berbuat kerusakan terus. Nah, ini tidak boleh. Satu paket. Dengan Tuhan baik, dengan manusia baik, dengan alam juga baik. Dan yang terkait dengan ini, apa yang jenengan tanyakan terkait dengan ulil amri, ini juga satu paket, Mbak. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Lah ulil amri ini, manusia itu punya kewajiban taat kepada Allah, kepada Tuhan, siapapun. Orang Kristen ya harus taat kepada Tuhannya, orang Hindu harus taat kepada sang yang dewasa gitu ya. Orang Buddha juga begitu. Orang Islam harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada Nabi. Orang Kristen kan juga punya nabi, orang Katolik punya nabi, orang Konghucu saja punya nabi kan itu ya. Harus taat pada nabi. Dan yang ketiga ini, taat kepada ulil amri, kepada pemimpin yang sah, kepada pimpinan yang sah. Mulai dari tingkat yang tertinggi presiden sampai pada RT, ketika mereka itu dilantik sudah sah menjadi pemimpin, kita wajib mentaatinya. Kecuali pemimpin ini mengajak pada kemaksiatan, kita boleh menolak, itu pun dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, tidak boleh lempar batu dan lain sebagainya. Ini etika. Nah, jadi ulil amri itu adalah pemimpin. Mohon izin, di mana saja sebuah organisasi itu pasti ada pemimpinnya. Nah, pasti itu. Bapak, maaf perbincangan kita lanjutkan lagi ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih bersama saya Nisha Naila dalam program acara Manage Your Mind dan juga Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MPD. Beliau merupakan Ketua FKUB Kabupaten Malang, kemudian Katib PCNU Kabupaten Malang dan pengurus MUI Kabupaten Malang. Iya Bapak, kita lanjutkan kembali Bapak ya perbincangan kita terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu pemimpin ideal. Ya, pertanyaan tadi masih dilanjut lagi terkait ulil amri itu bagaimana? Jadi ulil amri itu memang wajib kita taati. Jadi pemimpin dalam konteks negara atau pemerintahan, baik itu mulai dari kelas presiden yang tertinggi, khalifah kalau zamannya pasca Nabi dulu, sampai pada tingkat bawahan itu adalah pemimpin birokrat, dan itu harus kita taati, tanpa memandang pemimpin itu apalagi melihat jauh agama lah, itu tidak perlu, tidak terlalu menjadi persoalan. Karena nun sewu ya, konteksnya ini misalnya Indonesia ya. Indonesia itu kan memang sudah diciptakan oleh Allah Tuhan kami itu ya sudah seperti ini sudah beragam. Ini sunatullah Mbak, itu ada di Al-Quran ada. Jadi oleh karena itu pemimpin itu kan sebenarnya kalau menurut kriterianya itu yang penting kan bisa berbuat adil, berbuat amanah. Jadi tanpa memandang apapun. Jadi termasuk dari segi agama juga ya. Ya sesungguhnya kalau nun sewu ya dalam konteks khusus orang Islam, dalam misalnya khusus Muslim ya, itu memang pemimpin yang ideal ya paling tidak ada 4 hal. Yang pertama memang harus Islam. Itu kalau dalam konteks negara Islam loh ya, atau lingkungan Islam loh ya. Tapi kalau konstitusi itu memberikan satu peluang kepada siapapun tanpa memandang agama, gender dan lain sebagainya, siapapun boleh. Itu tidak dilarang, Nah, yang paling tidak itu ada sifat, mempunyai jiwa sifat yang adil. Walaupun nun sewu ya, ini saya belajar Mbak, hanya belajar dari alam bahwa masalah adil memang itu sangat berat. Pemimpin kan harus adil. Jadi sebenarnya pemimpin yang harus adil harus berusaha untuk berbuat seadil-adilnya. Karena tidak mungkin bisa seadil-adilnya, itu tidak mungkin, karena sifat adil itu hanya milik Tuhan. Satu contoh kecil saja, nggak usah jauh-jauh. Rumah tangga itu kan juga organisasi. Ada ketuanya yang namanya suami, ada bendaharanya yang namanya istri dan lain sebagainya. Kadang orang tua kepada anak saja, anaknya sendiri.
juga tidak bisa berbuat adil. Maka yang penting itu ikhtiari opo bisa berbuat seadil-adilnya. Adapun dipandang orang kurang adil, ya itulah sebatas kemampuan kita itu ya. Karena memang sifat adil itu berat, sangat berat. Dan memang orang yang bisa berbuat adil, bahkan imam yang berbuat adil, imamun adilun, itu dijamin masuk surga. Dalam agama saya, dalam Islam itu dijamin masuk surga. Makanya berat itu ya. Makanya berat. Ya, apalagi memimpin Indonesia, Bapak ya. Apalagi Indonesia yang ya macam-macam gitu ya. Iya. Jadi memang kalau dalam konteks negara kita, Mbak ya, Indonesia ini seorang pemimpin memang harus benar-benar bisa mengayomi, memandang dan memperlakukan semuanya sama. Kalau sudah urusan nun sewu ya, dalam Islam itu yang berbeda itu kan hanya tauhid, yang nanti mungkin ada di tema yang lain ya, ada ketauhidan, jadi keimanan. Kalau yang lain nggak ada batas, Mbak. Seorang pemimpin jangan lihat, oh itu gak seiman mbak aku, kok tai gitu, nggak boleh. Jadi ulil amri itu, pemimpin itu ya harus berbuat baik, berbuat adil. Nah itu karena memang bersifat adil, amanah, hingga kuat dalam menegakkan, melaksanakan tugas itu diharapkan. Jadi artinya kuat itu, ini kan karena kriteria ya kan ya, pertanyaan ulil amri itu ya. Jadi kuat itu ya sehat, Mbak. Jadi kalau dalam sifat yang tadi yang namanya fatonah itu kan cerdas. Cerdas, punya kecerdasan gitu ya, punya potensi dalam IQ-nya, ya namanya pemimpin lah, nggak cerdas terus piye kan gitu ya, logika sederhana. Saya kira gitu ya Bapak ya. Ini juga termasuk sifat-sifat dari seorang pemimpin yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian untuk apakah seorang pemimpin juga disebut khodimul ummah atau pelayan umat, dan bagaimana ini maksudnya? Pelayan umat seperti apa, iya, Bapak? Betul. Jadi pemimpin itu seperti yang saya sampaikan singkat tadi, itu kan melayani. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah itu tadi kan jelas di situ ada kata menjadi pelayan atau melayani umat. Melayani ya umat ya, rakyat ya. Walaupun tentu tidak mungkin seorang pemimpin atau seorang akan melayani semua secara langsung, kan tidak mungkin. Jadi oleh karena itu dalam tatanan kenegaraan itu sejak zaman Nabi juga ada yang namanya gubernur, ada yang namanya pemimpin tingkat, itu dalam rangka sebagai kepanjangan tangan pimpinan yang di pusat, yang secara fisik tidak mungkin terjun sendiri atau terjun langsung. Maka dulu kan ada cerita, Mbak, dalam sejarah Islam itu ada seorang gubernur kemudian mengirimkan apa begitu ya, mengirimkan semacam parsel lah kalau misalnya sekarang kepada pada Khalifah Sayyidina Umar kalau tidak salah itu ya. Kemudian dikembalikan, berikan dulu kepada rakyat, apakah rakyatmu sudah makan yang seenak ini? Jadi itu juga bagian dari melayani. Cuma pelayanan yang bagaimana ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Karena tidak mungkin kan misalnya wong Indonesia jumlahnya 200 sekian juta, terus seorang pemimpinnya seorang gubernur sajalah Jawa Timur 30 juta jiwa, kan nggak mungkin. Ya tentu di situ ada bupati, di situ ada camat, lah bupati juga ada seksi-seksi dan kapak-kapak dan lain sebagainya. Nah itu, jadi seperti itu. Jadi tugasnya seorang pemimpin itu memang berat ya Bapak? Berat. Dipertanggungjawabkan Bapak ya? Tidak hanya di dunia ya, tidak hanya di dunia, bahkan kullukum ra'in mas'ulun wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi kalau melihat kata itu kan berat ya Mbak ya, jadi seorang pemimpin, karena setiap level akan dimintai pertanggungjawaban, tetapi pahalanya juga tidak sedikit. Kita menyampaikan itu juga harus seimbang, karena kalau sing disampaikan aku beban itu ya tentu
tentu nggak kurang fair lah. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu, kalau menurut pandangan saya itu, seorang pemimpin itu sebenarnya gampang loh Mbak masuk surga itu. Artinya itu karena kesempatan untuk beramal kan banyak sekali. Kesempatan berbuat kan banyak sekali itu ya. Baik itu berbuat yang positif gitu. Ya jelas pahala dong. Pahala dong. Nah, itu. Makanya sebenarnya kalau saya mempelajari itu ya insya Allah pemimpin tuh pokoknya gak nemen-nemen ya si agen api Mbak. Maksudnya nggak nemen-nemen itu bagaimana? Ya nggak nemen-nemen ya apa ya nggak berlebihan jeleknya itu insya Allah ya si agen api itu. Jadi pokoknya memperhatikan rakyat, bagaimana menyejahterakan rakyat, berbuat imbang dan adil kepada rakyat. Insya Allah untuk saya surga itu. Itu karena peluangnya banyak ya, peluangnya kesempatannya banyak. Kono berbuat baik, nih kono berbuat baik. Kan sebenarnya tidak ada pemimpin yang tidak berbuat baik. Kan semuanya ingin berbuat baik. Hanya soal-soal lain yang bisa menyebabkan dia musibah dan lain sebagainya atau apalah apes dan lain sebagainya itu juga sebenarnya karena siji mungkin kurang transparan, kurang adil dan menyalahgunakan ini yang menyalahgunakan wewenang. Menyalahgunakan wewenang. Nah, ini berarti gini Bapak, semua pemimpin itu sebetulnya niatnya itu baik begitu ya? Insya Allah begitu Mbak. Insya Allah begitu ya. Hanya saja itu tadi ya. Di samping peluang untuk berbuat baik banyak. Nun sewu ya, mau dicil ya dalam itu ya. Kesempatan untuk untuk mungkin jelek juga banyak. Godaan begitu. Godaan ya mesti ada. Jelas namanya pemimpin tuh fasilitas ada. Terus ya pendapatan ya insya Allah cukup, walaupun tidak lebih lah tapi cukup. Jadi ya sebenarnya bukan pendapatannya, jadi kesempatannya ya. Kesempatannya. Jadi makanya menjadi pemimpin itu berat, tapi sesungguhnya juga sangat besar peluang untuk menanam. Jadi untuk menanam kan, jadi berbuat baik kepada rakyatnya sendiri, ya tentu tidak mungkin Kabupaten Malang 2 juta orang misalnya 2 juta lebih UAB akan puas, jelas tidak mungkin. Jadi itu sunatullah, hal yang lumrah dan biasa dalam kehidupan seorang pemimpin. Wis masuk berbuat api sak pirang-pirang, satu saja berjelek misalnya, sudah yang ini kan tidak fair ya sebenarnya. Istilahnya karena nilas titik rusak susu sebelanga gitu. Susu sebelanga betul. Itu nggak fair saya kira itu. Tapi keadilan terakhir kan Tuhan ya. Jadi nanti Allah lah yang akan menghisapnya, menghitungnya di hari akhir ketika si akean api pasti itu. Kalau pandangan manusia, ya banyak yang subjektif Pak. Padahal kita kan harus objektif. Betul. Kadang memang penilaian manusia itu bisa salah ya Bapak ya. Jadi kalau penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah. Betul. Jadi manusia itu kan ini loh Mbak, punya sifat yang subjektif itu yang subjektif itu boleh. Tetapi kan kita harus lebih dominan objektifnya. Karena kalau sudah subjektif itu berdasarkan selera. Nah kalau sudah berdasarkan selera, api boleh selera wis gak seneng. Nah sebaliknya seneng tinggi sekali tapi wis gak selera lah. Tetap gak suka ya Pak ya. Ya Bapak, semakin seru perbincangan kita. Bahkan ada guyonannya begini. Mulai cinta jangan berlebihan, benci juga jangan berlebihan. Karena kalau cinta berlebihan, walaupun itu sudah tahu, rasanya soplan. Terima kasih. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi Bapak ya setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MBD. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu pemimpin yang ideal. Pertanyaan saya, menurut Al-Quran dan Hadis, sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa harusnya Bapak? Iya, kalau di Al-Quran kan sudah dijelaskan ya, jadi seorang pemimpin itu
memang harus memiliki syarat-syarat. Jadi apapun yang disebutkan di dalam bab kepemimpinan itu memang ya harus syarat-syarat ya. Jadi tidak hanya masalah kepemimpinan kenegaraan, daerah dan lain sebagainya. Pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam sholat pun ada syarat. Nah, maka dalam Al-Quran seorang pemimpin ini disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi qad faddu min haulik ila akhirih. Teruskan begitu aja. Maka berkat rahmat Allah, Nabi Muhammad berlaku lemah lembut. Nah, ini salah satunya. Jadi kriteria Islam itu pemimpin itu harus lemah lembut. Kemudian tidak boleh bersifat keras, tidak boleh bersifat kasar. Dan selain itu semua, seorang pemimpin itu harus mudah memaafkan. Oleh karena itu memaafkan mereka, memohonkan ampunan kepada mereka. Jadi tidak hanya menyejahterakan masyarakat dalam lahiriah saja, tapi juga memohon ampunan kepada Allah, kepada Tuhan untuk rakyatnya. Nah, itu juga yang juga mampu bermusyawarah. Jadi karena dalam Islam itu seorang pemimpin itu harus lebih mengedepankan musyawarah. Makanya di Indonesia demokrasi itu musyawarah ya. Itu bermusyawarah. Kemudian kalau sudah selesai dalam musyawarah itu membulatkan tekad untuk melaksanakan apa yang telah diprogram oleh pemimpin, barulah setelah ikhtiar seperti itu adalah bertawakal, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diakhiri dengan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, artinya berserah. Makanya kalau manusia itu kan bersifat ikhtiar. An-nasul ikhtiar wallahu bitakdir. Manusia itu hanya bersifat ikhtiar, usaha. Hasilnya itu adalah takdir Allah. Makanya kita dalam kehidupan kan kadang-kadang antara perencanaan, keinginan dengan endingnya kan kadang-kadang nggak sama. Ya itulah takdir. Kalau sudah kita berusaha untuk bekerja dengan keras, berusaha dengan menjadi orang baik, tapi kok hasilnya seperti ini, ya itulah takdir. Dan kita dalam Islam itu diwajibkan untuk beriman, meyakini, percaya bahwa adanya takdir. Kadang-kadang kalau kita itu, orang manusia itu tidak kuat ya, menerima ujian dari Tuhan, ujian kemiskinan, ujian sakit, kadang-kadang ya maidu Gusti Allah. Seperti mengeluh begitu. Iya. Makanya sebenarnya ya kita ikhtiar lah. Kuncinya dalam hidup ini ikhtiar, jadi usaha. Nah setelah usaha dengan semaksimal mungkin, tentu dengan juga harus diiringi dengan doa ya. Jadi tidak bisa usaha-usaha saja. Kita orang yang beriman itu, apapun agama keyakinan kita, itu juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah barulah setelah mendekatkan diri kepada Tuhan, pasrah sudah. Opo katanya sing di atas itu. Jadi itu dalam Al-Qur'annya Mbak. Jadi punya sifat lemah lembut, tidak kasar, kemudian tidak menjauh dari sekitar masyarakat. Jadi kalau dalam sekarang merakyat itu disebutkan dalam Al-Qur'an ini harus tidak boleh menjauh dari masyarakat, kan berarti harus merakyat ya. Kemudian mau memaafkan kesalahan warga dan mendoakan. Jadi tidak hanya memaafkan saja, tapi juga mendoakan. Makanya cerita Rasulullah itu luar biasa. Memang kepemimpinan di dunia ini, kalau dalam kacamata Islam tuh Nabi Muhammad itu luar biasa. Bahkan Surokoh ya, Surokoh itu seorang yang mengikuti sayembara yang dilakukan oleh golongannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad akan diberikan sekian ratus unta. Sudah kejar. Begitu mau dibunuh, tetap Rasulullah adalah la ilaha illallah. Tapi sebegitu dia sudah begitu dimaafkan. Nah, ini yang luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, kemudian Bapak, bagaimana jika kriteria apabila ada seorang pemimpin itu tidak sesuai dengan kriteria Al-Qur'an dan hadis? Bagaimana?
Ya tentu melihat lingkupnya ya Mbak ya. Jadi melihat lingkupnya yang jelas ketika pemimpin tuh nggak lemah lembut dan gitu ya, kasar dan lain sebagainya, ya saya kira bisa ya kok coro waktu itu nggak kira suwe kan begitu ya. Dan itu tidak akan ya apalah bahasa hakikat bahasa agama itu tidak akan ada berkah, karena bagaimanapun juga yang namanya pemimpin itu sangat membutuhkan rakyat. Sangat membutuhkan rakyat. Tanpa rakyat tidak ada kan pemimpin. Nah, makanya kriteria-kriteria yang dibutuhkan orangnya sabar, kemudian telaten, punya kecerdasan, amanah, jujur, mampu menyampaikan, berkomunikasi. Saya kira insya Allah juga sangat baik. Ketika tidak ada dalam diri seorang pemimpin, ya tunggu saja. Kita tidak tahu ya, tunggu saja apakah tidak lama atau mungkin bisa dilengsarkan dan lain sebagainya ya. Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat lah. Pemimpin yang tidak memenuhi syarat ya, kalau itu sistemnya itu misalnya sistem demokrasi atau pemilihan, karena kita fakta ya Mbak ya, pemimpin itu di negara-negara ini karena juga ada kerajaan, ada pemimpin yang betul-betul dipilih rakyat. Ya ketika pemimpin itu sudah tidak memenuhi syarat dan mengingkari persyaratan yang telah ditetapkan, ya saya kira rakyat tidak akan memilihnya lagi. Pasti rakyat itu gelolan, getun lah istilahnya seperti itu. Dan jangan berharap. Nah, itu ya. Kecuali, nah ini kan juga tidak tertutup kemungkinan ya, kecuali pemimpin itu jadi ya dengan cara dibeli atau membeli. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi dia punya duit, wah semua misalnya pemilihan ya, mohon izin ya sekarang kan pemilu ya, itu bisa jadi orang yang tidak punya potensi, punya kemampuan yang lebih, bahkan orang yang punya potensi dan kemampuan lebih bisa kalah. Karena tidak punya amunisi lah istilahnya ya. Ini makanya masyarakat kita ini harus benar-benar diberikan pencerahan, diberikan apa namanya ya, pencerahan ya, agar memilih pemimpin tuh ya ini terang-terangan saja ya, tidak dengan harga 50.000, 100.000, tapi benar-benar ya bagaimana, karena pemimpin adalah harapan terakhir bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat ini untuk bisa mengantarkan ke kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai 50.000 untuk 5 tahun ya Pak ya. 5 tahun. Politik uang ya. Bahaya kalau ini. Jadi pemirsa Damat TV dan masyarakat seluruh Indonesia khususnya di Kota Malang harus betul-betul memilih pemimpin sesuai hati nuraninya. Jadi memang ya kalau kita sudah berbicara pemimpin dan ini di era pemilu, Indonesia memang masih jauh dari kesempurnaan pola berpikir bagaimana memilih pemimpin Mbak. Jadi masih butuh ya istilahnya, bukan semuanya ya, tapi banyak yang punya sifat ideal juga banyak masyarakat kita itu, yang pinter juga banyak, tetapi fakta di lapangan juga masih banyak juga yang wani piro, aku dibayar piro dan lain sebagainya. Makanya di pencerahan-pencerahan dalam konteks KPU atau pencerahan-pencerahan yang independen ya silakan, orang mau bersedekah, anggap sajalah itu orang bersedekah diterima, tapi hati nurani kan tidak bisa dibeli, tidak bisa dipungkiri. Kalau hati nurani saya ke A atau ke B atau ke C atau ke D atau ke E, siapapun yang memberi dalam konteks aku pilihin, ya nggak usah dijawab, namanya memberi ya terima naik gitu ya. Ini kalau dalam bahasanya Gus Bah itu kan, bahkan nun sewu Mbak, suara membeli itu ketika nun sewu ya, ini hanya perbandingan ketika ada calon atau calon pemimpin yang buruk misalnya, ada yang baik. Kalau yang baik ini tidak mengeluarkan biaya atau tidak membeli, pasti kalah. Ini wajib Mbak. Yang buruk, yang baik itu wajib gitu ya, karena nanti pasti kalah dengan yang buruk ya, karena buruk itu ya punya link, punya duit dan lain sebagainya. Nah, jadi makanya di sini tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakat kita itu semakin dewasa, dan insya Allah terus ke depan masyarakat kita semakin dewasa kok Mbak.
Kalau dulu memang di desa terutama itu Iya. prei sedino itu kudu dijoli lah istilahnya begitu. Prei kerja itu loh Mbak, kudu dijoli dan itu fakta. Tapi insya Allah rata-rata masyarakat Indonesia ini sudah pintar-pintar. Sudah pintar, betul. Sudah pintar-pintar, sudah ya. dewasa. Wis merdeka 78 tahun kan secara umur kan wis dewasa ya. Iya Pak. Semakin seru Bapak perbincangan kita pada malam hari ini, tapi ada yang mau lewat. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, pada kesempatan kali ini Manage Your Mind membahas tema yaitu pemimpin ideal bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MPD, Ketua FKUB Kabupaten Malang, Katib PCNU Kabupaten Malang, dan juga pengurus MUI Kabupaten Malang. Tidak terasa hampir pukul 8 malam kami menemani Anda pemirsa ya. Semoga dengan dialog kita pada malam hari ini dapat memberikan manfaat luar biasa untuk Anda. Ya Bapak, kita lanjutkan lagi ya Bapak ya, terkait kita tadi sudah membahas banyak tentang kriteria pemimpin ideal, terutama untuk bangsa Indonesia ini. Iya. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah pintar-pintar Bapak ya. Iya, iya. Jadi sudah lebih dewasa lah. Dewasa begitu ya Bapak ya. Iya. Kemudian kalau kita berbicara terkait pemilu sekarang ini Bapak ya. Iya, iya. Kan ya ini ya pemberitaan di media itu banyak sekali begitu ya. Nah itu menurut pandangan Bapak bagaimana? Jadi mohon izin mudah-mudahan tidak salah ya. Ini sensitif sekali. Nah kebetulan di Indonesia ini ya secara konstitusi siapapun di Indonesia kan punya hak untuk bisa mencalonkan diri menjadi pemimpin kan gitu ya. Nah kalau di Indonesia kan tidak bisa, kalau tidak mencalonkan terus dijadikan kan tidak bisa. Jadi harus ikut konsultasi, ikut lomba lah istilahnya itu. Tapi kita kan bisa mengikuti perkembangan baik di media maupun di mana saja sebagai analis lah, anggap saja analis lokalan, kita bisa bersuara bahwa apakah makanya kebenaran itu tidak boleh didasarkan pada kecintaan yang berlebihan. Jadi kalau dalam bahasa Islam yang keras itu kulil haqqu walau kana murran. Jadi sampaikan yang hak walaupun pahit. Nah itu. Jadi jangan berlebihan lah. Kalau ini yang sudah terjadi konsentrasi politik ketiga calon ini ya secara konstitusi ya sudah sah ya, sah ya. Dan kita hanya bisa berharap, saya sebagai orang FKUB, sebagai pengurus MUI, pengurus PC hanya berharap jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti anarkis, kemudian apalagi sampai chaos dan sebagainya, jangan sampai terjadi. Karena kalau ini kan yang kalau menurut pandangan kami Mbak, situasi di negara kita ini justru yang kalau saya pribadi mengamati bertahun-tahun terjadinya pemilu yang sudah biasa 5 tahun ini, yang kita khawatirkan itu juga pasca pemilu, pasca penetapan itu, pasca pokoknya pasca pemilu, yang kalah kalau tidak mampu menahan diri dan tidak mampu mengendalikan umatnya, pendukungnya, bisa jadi terjadi huru-hara. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Jangan sampai terjadi. Nah, itu ya. Jangan sampai terjadi. Saya banyak belajar Pak dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Malang, karena juga FKUB itu kan bagian dari yang tak terpisahkan ya, karena tugasnya membantu pemerintah untuk menjadikan rukun. Itu banyak belajar kami dari beliau-beliau ini. Jadi beliau berdua, Pak Haji Sanusi dan Bapak Haji Didi, bahwa kita harus berusaha untuk bisa berbuat sebaik-baiknya. Ketika manusia itu sudah banyak berbuat mungkar, nanti ya hakikatnya ya Tuhan yang akan menghukum itu. Kalau rakyat tidak mampu membuat
hukuman, ya nanti Tuhan yang akan. Dan rakyat saya kira tidak boleh menghukumi atau menghakimi, itu tidak boleh. Dan pemikiran masyarakat Indonesia juga beragam ya. Beragam ya. Ada pro dan kontra. Wongkulku ya angel, itu pasti ada perbedaan. Terima kasih, ini wawasan juga ya Bapak ya, karena menjelang pemilu ini. Jadi pemirsa Dhamma TV itu agar terbuka kira-kira. Jadi pokoknya jangan tukaran gitu loh. Jangan sampai berkelahi, jangan sampai waduh anarkis apalagi. Harus damai ya Bapak ya. Tidak akan ada gunanya itu. Iya, betul. Rugi semua itu. Iya Bapak. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan bahwa seorang pemimpin ini harus merakyat ya Bapak. Merakyat. Nah, merakyat itu gambarannya seperti apa? Ya, jadi merakyat itu ya bukan bendino nek pasar karo rakyat itu tidak ya. Jadi peka lah gitu loh ya. Peka terhadap situasi rakyatnya itu bagaimana. Bahkan itu kan sudah dicontohkan oleh Sayyidina Umar dulu. Sayyidina Umar itu dulu keliling kalau malam. Walaupun kita tidak, analogi ini tidak bisa seperti itu kan ya. Keliling ke desa-desa itu, ke daerah-daerah itu tengah malam. Bahkan ditemukan seorang ibu yang menanak batu, bukan menanak nasi, karena anaknya nangis, lapar. Jadi disemayani ya nasi godok tapi yang digodok batu. Nah, jadi artinya itu juga peka itu kalau zaman ya kalau zaman Sayyidina Umar seperti itu ya. Ya kalau sekarang tentu ya, tidak mungkin kan Pak Bupati, Pak Gubernur ini belusuan bendino nang delok rakyatnya siji itu kan tidak mungkin. Mungkin kan ada dinas sosial, ada bagian-bagian yang menangani itu, dan bagian-bagian yang menangani ini yang juga harus betul-betul bisa tahu. Jadi artinya merakyat itu ya bisa seperti itu. Ketika peka gitu loh Mbak ya. Jadi peka, no, rakyatku ini ono musibah langsung datang. Ono gini langsung. Nah, itu. Jadi menyempatkan diri ya harus merakyat betul. Karena dipilih juga dari rakyat ya Bapak. Oleh rakyat iya. Betul sekali. Bapak sebagai closing statement karena waktu kita sudah hampir selesai Bapak ya. Pertanyaan saya terakhir, sebagai suatu bangsa yang pluralitas, maka seorang pemimpin ini harus bisa menerapkan dan mengkombinasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan juga Al-Quran. Ini bagaimana? Ya, silakan kepada pemirsa Dhamma TV. Terima kasih kepada Dhamma TV, kepada masyarakat yang sangat kami hormati, kami sangat banggakan bahwa negara kita ini negara Indonesia yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan agama saya ya, agama Islam, dan insya Allah agama yang lain tidak bertentangan, karena jelas mulai dari sila 1 sampai sila kelima itu sah itu di Al-Quran itu ada. Jadi oleh karena itu negara kita yang kita cintai ini ya sudahlah, ini memang kehendak Allah, dan itu mohon izin ya Mbak ya, itu sesuai dengan di surat Al-Hujurat ayat 13 Mbak, di dalam Al-Quran itu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian diciptakanlah dari laki-laki dan perempuan itu manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beretnis-etnis. Nah, tujuannya apa? Tuhan itu menciptakan manusia dalam seperti itu karena ini memang dikehendaki Allah. Itu adalah lita'arafu, supaya saling mengenal. Jadi supaya saling mengenal, lita'arafu, supaya saling mengenal. Ketika sudah mengenal, tidak ada masalah dalam kehidupan itu, karena konteks kehidupan ini tidak ada batasnya selain masalah tauhid. Jadi kalau masalah tauhid, masalah ibadah, ya sudah, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi dalam konteks yang lain, sosial, kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan, tidak ada sekat. Sehingga kita ini sama ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islam luar biasa Pak. Jadi hubungan sesama manusia, hubungan sesama bangsa, ini harus kita hargai dan kita hormati. Ya, itu, saya kira itu. Terima kasih Bapak untuk pencerahannya. Semoga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Amin ya Pak. Amin. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, begitu juga panjenengan bisa sehat walafiat. Sampai jumpa di next episode. Siap.
Baik pemirsa Dawah TV, itu tadi perbincangan saya dengan yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Soleh Arifin MPD dengan tema yaitu pemimpin ideal. Saksikan terus program acara Manage Your Mind di episode selanjutnya. Saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dawah TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.